Halo semua. Halo Halo semuanya. semuanya. Halo. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas Bioda 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan resensi film. Tepuk tangan semua. Yeay. Yeay. Let's Let's go. go. Langsung Nah, aja. jadi tanpa bercakap panjang, mari kita masuk ke materinya. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ilmu ini mengkaji segala hal yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, jadi pada video ini merupakan tugas pembelajaran dasar bersama PDB Biologi Dasar Gasal 2025 dari Universitas Airlangga. Yang dimana kami membahas terkait dengan film dokumenter ciptaan Get Factual dengan judul Just Turtles, Exploring the Lives of Ancient Reptile Full Documentary. Yang dimana film ini mendokumentasikan kehidupan dari Testudins yang terdiri dari kura-kura, penyu, dan terapin sebagai hewan reptil yang sudah hidup sejak zaman purba. Dan seperti pada background kami, ada Master Uguay dari Kung Fu Panda yang dimana dia adalah seorang kura-kura. Nah, jadi Ordo Testudins ini merupakan makhluk hidup yang hidup di darat maupun di air. Mereka memiliki cangkang dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan juga kehidupan dari hewan ini sangatlah beragam dan bervariasi. Mulai dari asal-usul purba, adaptasi biologis, hingga habitat yang beragam, film ini menjelaskan secara mendalam terkait bagaimana reptil ini telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berkembang dan bertahan hidup di berbagai lingkungan, dari gurun hingga samudera. Dan pada video ini juga berbagai prinsip-prinsip biologi yang terdiri dari universalitas, kontinuitas, evolusi, diversitas, dan homeostatis serta interaksi itu telah ditujukan dari film tersebut. Dan berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing prinsip dari kelompok kami. Prinsip yang pertama adalah prinsip universalitas. Prinsip universalitas dalam biologi menegaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan dasar dalam struktur dan fungsi kehidupan. Film dokumenter Just Turtles menggambarkannya melalui berbagai spesies Testudines, kura-kura, penyu, dan kura-kura darat yang meski hidup di habitat berbeda tetap memiliki struktur tubuh serupa seperti cangkang, kulit bersisik, dan tulang belakang yang menyatu dengan tempurung. Kesamaan ini menunjukkan adanya rancangan biologis universal. Film ini juga menyinggung penelitian DNA yang menunjukkan kekerabatan kura-kura dengan kelompok Archosaur, yakni nenek moyang buaya, dinosaurus, dan burung. Fakta ini juga memperkuat pandangan bahwa semua organisme memiliki bahan genetik yang sama, yakni DNA sebagai dasar universal kehidupan. Proses fisiologis yang ditampilkan seperti bernapas, beradaptasi terhadap suhu, makan, dan berkembang biak juga menunjukkan kesamaan mekanisme dengan organisme lain. Contohnya ada penyu laut yang menjemur diri untuk mengatur suhu tubuh yang menunjukkan karakteristik ektotermik yang dimiliki berbagai hewan berdarah dingin. Selain itu, siklus hidup kura-kura mulai dari bertelur, penetasan, pertumbuhan, hingga reproduksi mencerminkan pola biologis universal yang ditemukan pada banyak hewan lain. Perannya dalam ekosistem seperti mengendalikan populasi ubur-ubur atau membantu penyebaran biji menegaskan keterhubungan seluruh makhluk hidup dalam jaringan kehidupan global. Dan demikian, kehidupan kura-kura dalam film ini menjadi ilustrasi konkret dan dari prinsip universalitas biologi bahwa semua makhluk hidup meski berbeda rupa dan habitatnya terikat dalam satu sistem kehidupan yang saling berhubungan dan berlandaskan proses biologis yang sama. Prinsip kedua yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam biologi yaitu kesinambungan kehidupan dari generasi ke generasi. Pada Ordo Testudines yaitu mencakup semua kura-kura dan penyu, prinsip ini tampak sangat jelas terlihat pada proses reproduksinya. Pada penyu misalnya, berkembang biak melalui siklus yang teratur. Perkawinan terjadi di lautan, kemudian penyu betina akan naik ke pantai, seringkali pantai tempat ia menetas dahulu untuk bertelur. Ia menggali lubang, meletakkan puluhan hingga ratusan telur, lalu menutupinya dengan pasir sebelum kembali ke laut. Setelah sekitar 45-70 hari, telur menetas menjadi tukik yang secara naluriah langsung menuju ke laut. Siklus ini menunjukkan pewarisan naluri dan kesinambungan kehidupan yang menjaga kelestarian Ordo Testudines di alam. Baik, untuk prinsip selanjutnya yaitu evolusi. Testudines adalah kelompok reptil purba dengan sejarah evolusi 240 juta tahun sejak periode Trias Tengah. Dengan ciri evolusioner paling khas mereka, yakni cangkang ikonik yang merupakan modifikasi dan penyatuan sekitar 60 tulang rusuk dan tulang belakang. Sebagai adaptasi signifikan, kelompok ini kehilangan gigi sejati dan menggantinya dengan paruh keratin bertulang keras yang lebih efisien untuk makan. Proses evolusi ini memandu Testudines menuju spesialisasi lingkungan yang berbeda. Kura-kura darat mengembangkan cangkang berbentuk kubah tinggi sebagai bentuk pertahanan mereka. Sebaliknya, penyu laut berevolusi dengan cangkang rata dan ramping guna mencapai kecepatan berenang yang tinggi. Terdapat juga evolusi khusus pada penyu belimbing yang mengembangkan cangkang fleksibel untuk meningkatkan efisiensi gerak di lingkungan terbuka. Prinsip biologi selanjutnya adalah diversitas. Nah, film ini secara efektif menyajikan betapa beragamnya kehidupan dalam satu waktu hewan, yaitu Testudines, yang mencakup kura-kura, penyu, dan terapit.
Nah, keanekaragaman ini ditunjukkan melalui lebih dari 300 spesies yang telah beradaptasi di berbagai habitat di seluruh dunia. Mulai dari bukit kering seperti kura-kura burung, kemudian perairan air tawar seperti red arm cylinder, hingga lautan terbuka seperti penyu laut. Adaptasi terhadap habitat yang berbeda ini terlihat jelas pada perbedaan morfologi mereka. Nah, pada film ini dibandingkan antara tempurung kura-kura darat yang berjubah tinggi dengan tempurung penyu akuatik yang lebih datar dan ramping. Bahkan, yang unik seperti penyu leatherback yang memiliki tempurung lunak dan fleksibel. Variasi juga terlihat pada alat gerak, dari kaki gemuk untuk berjalan di darat hingga kaki berselaput atau sirip untuk berenang, serta rentang ukuran yang ekstrim, dari penyu leatherback raksasa yang bisa mencapai 900 kg hingga spesies yang jauh lebih kecil. Selain itu, film ini juga menyoroti diversitas fungsional, seperti adanya dua subordo yang dibedakan berdasarkan cara unik mereka menyembunyikan leher, entah itu lurus ke belakang atau melipat ke samping. Dengan menampilkan rentang variasi yang begitu kaya dalam hal bentuk, ukuran, habitat, dan adaptasi dalam satu kelompok hewan, film ini berhasil memberikan gambaran nyata yang sangat baik untuk memahami konsep diversitas dalam biologi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima terkait dengan kura-kura, yaitu poin homeostatis. Nah, kura-kura memiliki mekanisme homeostatis yang luar biasa dalam menjaga keseimbangan internal mereka. Sebagai hewan ektoterm, kura-kura mengatur suhu tubuh mereka dengan berjemur dan juga menggali liang, kecuali pada penyu belimbing yang mampu menghasilkan panas mereka sendiri. Dalam pengaturan kadar air dan garam, penyu laut membuang kelebihan garam mereka melalui kelenjar di mendekat mata. Kura-kura Galapagos memanfaatkan lemak saat kekurangan air, sedangkan kura-kura berencana lunak mengeluarkan urea melalui mulut. Jadi mereka itu dapat bernafas dengan bantuan gerakan seperti gerakan leher, gerakan kaki, dan juga gerakan otot perut, sehingga mereka itu dapat menyelam dengan waktu yang lama. Nah, cangkang keras mereka juga melindungi tubuh sekaligus mencegah mereka kehilangan air. Sementara metabolisme yang lambat membuat energi dapat digunakan lebih efisien dan membuat umur kura-kura lebih panjang. Nah, tingkat aktivitas mereka ini sendiri itu disesuaikan dengan suhu lingkungannya. Nah, jadi hal ini tuh mempengaruhi kapan mereka dapat berburu, bergerak, dan juga bereproduksi. Nah, dengan kemampuan hibernasi atau estivasi di lingkungan yang ekstrim, mereka ini mampu untuk mempertahankan keseimbangan internal mereka. Jadi yang terakhir adalah interaksi. Dalam video, terlihat beberapa prinsip biologi interaksi, yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan dan organisme lainnya untuk mempertahankan kehidupan. Kura-kura digambarkan berhubungan dengan lingkungan abiotiknya, seperti air, daratan, sinar matahari, serta kondisi suhu yang mempengaruhi aktivitas dan perilaku mereka. Misalnya, berjemur untuk mengatur suhu tubuh, dan berlindung di air untuk menghindari panas dan predator. Kura-kura juga berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya melalui hubungan sebagai pemangsa maupun sebagai mangsa. Mereka memakan organisme kecil sebagai sumber energi, namun pada saat yang sama harus waspada terhadap hewan yang mengintai mereka sebagai makanan mereka atau predator. Nah, di dalam video ini kita bisa melihat nih interaksi antara kura-kura dengan manusia, baik interaksi secara negatif seperti upaya penangkapan liar dan perburuan liar maupun interaksi secara positif seperti upaya untuk konservasi, pengembangbiakan telur, serta pelepas liaran kembali ke habitat alaminya. Dari seluruh rangkaian adegan yang ada di video, berarti menunjukkan nih bahwa kura-kura itu bukan makhluk yang dapat hidup terpisah, melainkan makhluk yang selalu melakukan interaksi terhadap lingkungan dan organisme lainnya untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, untuk menjaga keseimbangan ekosistem mereka, dan menjaga populasi mereka. Nah, jadi itu dia hasil pembahasan kami terkait dengan film yang berhubungan dengan kura-kura. Nah, teman-teman, aku mau nanya pendapat kalian nih. Kira-kira filmnya bagus gak? Bagus. Sangat sekali. Oke. 10 respect moment. Satu suara. Jadi, ya berdasarkan yang sudah kita bahas juga, film dokumenter ini terkait dengan kura-kura merupakan media yang sangat edukatif ya, yang menanyakan ketahanan dan pentingnya reptil Testudines yang pada saat ini tuh sedang mengalami ancaman punah. Dan film ini tidak hanya menjelaskan tentang struktur biologisnya saja dari hewan reptil tersebut, tapi juga merincikan dengan jelas terkait dengan spesies-spesies seperti penyu belimbing raksasa dan juga kura-kura Galapagos. Lalu juga di video ini juga membahas terkait dengan perilaku mereka, pola makan, dan juga strategi bertahan hidup, termasuk dengan mekanisme pertahanan dan unsur panjang yang mereka miliki. Dan di film ini juga kita juga belajar ya, gimana cara kita sebagai mahasiswa itu harus berpikir kritis terkait dengan menjaga lingkungan kita supaya makhluk-makhluk hidup lain itu tidak sengsara akibat perbuatan kita semua. Dan sekian dari kami, dari kelompok 8 kelas Bioda 1. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya dan sudah menonton video kami. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya.